Kacamata Mijen. Saya Ulfa. Saya Yoleha. Saya Eda. Kami siap beraksi. Let's go. Mbak Wati. Iya, Bu. Kami kader keamanan pangan dari Kecamatan Mijen. Iya. Tentunya Mbak Wati udah tahu ya bahaya formalin pada bahan pangan. Ya, tujuan kami di sini ingin melihat dan mengambil sampel dari bahan pangan untuk uji formalin. Boleh ya, Mbak? Oh, boleh. Monggo sudah der. Dijamin aman toh mas, tanpa formalin toh. Tahu mas, ciri-ciri ayam berformalin? Kalau formalin itu kebanyakan awet, cuman ini kalau dipegang agak keras. Warnanya agak cerah gitu loh. Seperti ikan ayam lama. Oh, tambahan tidak dihinggapi lalat, terus tidak cepat busuk meskipun tidak diberikan di kulkas. Begitu, masnya malah paham. Kalau ini? Soalnya kalau formalin kan itu kalau dimasak apa dipegang keras. Jadi awet banget ya. Enggak keras. Bagus mas, ini belanjaanmu berarti sehat semua. Dipertahankan belanja seperti ini ya mas, biar masyarakat mas makan makanan sehat dan aman. Cara pengujian formalin, sampel yang sudah kita cuci selanjutnya kita cincang halus. Tambahkan air secukupnya. Teteskan 5 tetes pereaksi 1 formalin yang dilanjutkan dengan tambahkan pereaksi 2 formalin dengan menggunakan stik yang tersedia, lalu kocok. Ambil air sampel kurang lebih 1 mili dan masukkan ke dalam tabung reaksi. Biarkan 3 hingga 5 menit. Sampel yang positif formalin akan menunjukkan warna ungu kebiruan. Sedangkan sampel yang negatif formalin warnanya akan cenderung jernih. Mbak Wati, kemarin setelah uji formalin ternyata yang mie basah itu kandungan formalinnya lumayan tinggi. Terus kalau yang cumi itu ada sedikit sih, nggak terlalu banyak. Nah, mungkin nanti kalau yang cumi mungkin Mbak Wati bisa ganti, misalnya ganti pedagang atau tempat pelaannya ya. Atau mungkin ya bisa sambil mempromosikan, Bu, ikan mujair malah lebih sehat, ikan lele lebih sehat, karena ikan air tawar itu kemarin hasilnya negatif semua, Mbak. Nah kalau yang ini memang enak ya kalau buat mie kopior. tapi iya bener Bu, 3 hari nggak bau. Makanya itu salah satu ciri-ciri formalin. Ibu tahu nggak bahaya formalin? Tahu ya? Bisa kanker Bu, ya kan, bisa cacat juga. Ayamnya kelolaannya di mana, Mbak? Pasar Bu. Di pasar. Ayamnya sehat ya? Alhamdulillah sarinya yang sehat tanpa formalin. Oh, betul, pinter. Yang seger, yang fresh. Alhamdulillah Ya. sudah sehat. Selain itu harusnya aman, Nggih. Aman dari Alhamdulillah cemaran aman. fisik, Nggih. Hati-hati dengan rambut, potongan kuku, staples ya. Kemudian juga kalau masak ayam itu benar-benar yang matang, biar nggak sampai ada bakterinya. Kemudian juga termasuk tadi cemaran kimia, bahan formalin. Sudah ngurus halal juga nggak Bu? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi selain aman juga, aman halal itu kan juga buat muslim penting ya Bu ya. Iya. Aman, kita kan juga was-was kalau misalnya makan tuh kok nggak yakin gitu ya halal apa enggak. Potongan kuku apa rambut gitu nggak pernah ya Mbak? Enggak ya. Yes, alhamdulillah sehat. Iya. Aman. Iya. Jajan di sini ya Mbak Sri. Iya. Mempertahankan ya Mbak Sri ya. Siap, Bu. Bersihan. Siap. Amanannya. Siap, gitu ya. siap. Makasih Mbak Tiara. Iya, Bu, sama-sama. Bahaya panganan pangan yaitu diantaranya bahaya fisik, itu jelas misalnya kita makan staples, makan aku,
ya jelas pasti akan melukai lambung ataupun usus. Kemudian untuk bahaya biologi sendiri biasanya adalah keracunan. Beberapa waktu yang lalu ada kasus keracunan ya karena masak ayam tidak terlalu matang. Nggak pernah juga kita ada kasus hepatitis massal itu karena makanan kotor. Kemudian untuk bahaya kimiawi sendiri seperti formalin, klorofil biasanya adalah penyebab kanker. Kemudian cacar baik kita ketika memiliki fisik juga bisa mengalami perlambatan atau gagal tumbuh. Kalau tidak aman, bukan pangan. Ibu-ibu, kalau dulu kan kita mengenal makanan itu melalui 4 sehat 5 sempurna, nggih. Kalau sekarang itu kita isi piringku dengan B2SA. Ada yang sudah paham B2SA? Belum. Beragam, bergizi seimbang dan aman. Beragam itu artinya apa yang kita makan itu beragam, Bu. Memang mirip dengan 4 sehat 5 sempurna, tapi ada tambahan, gizinya seimbang. Kalau 4 sehat 5 sempurna cenderung memahami karbohidrat, sayur mayur, lauk-pauk, buah-buahan, dan susu. Padahal namanya bergizi seimbang itu bisa berbeda, karena satu orang dengan orang lain punya kebutuhan yang berbeda. Mungkin kayak kita kalau sayur bening itu ya sudah istilahnya memang seharusnya sayur bening, tapi ketika anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan jelas akan memiliki gizi seimbang yang berbeda. Jadi misalnya akan lebih banyak proteinnya, apalagi pada anak-anak yang berisiko kanker. Kemudian A-nya itu adalah aman. Ya, apa yang kita makan itu harus aman. Aman itu diantaranya bebas dari cemaran makanan. Diantaranya apa? Cemaran fisik. Ini yang paling umum biasanya di makanan ketemu apa, Bu? Rambut, ya, itu termasuk cemaran fisik. Kemudian bisa juga kadang potongan kuku atau staples, gitu. Makanya diusahakan untuk makanan sekarang tidak menggunakan lagi staples. Kalaupun kita pakai lidi ya, Bu, biasanya ketika penyajian lidinya dilepas ya. Itu. Kemudian cemaran biologi. Ini juga yang kemarin itu marak ya, Bu. Masak ayam nggak sampai mateng, akhirnya menyebabkan keracunan. Ini yang termasuk cemaran biologi. Termasuk juga jamur. Kalau kita beli roti kelamaan dia biasanya berjamur atau papang. Kemudian yang terakhir itu cemaran kimia. Itu yang juga umum kita dengar adanya formalin. Ibu-ibu perso nggih, makanan yang mengandung formalin itu ciri-cirinya apa? Kemarin kebetulan kami juga melakukan uji formalin. Itu yang paling tinggi formalinnya adalah basah. Yang biasanya paling enak di apa, Bu? Di kopi ya, seger ya, Bu ya. Tapi itu biasanya kalau kita pernah di kopi pasti meninggalkan rasa agak kebas ya, Bu ya. Dan di kopi itu coba panjenengan sekali-kali coba biarkan di suhu ruang, dia cepat basi apa enggak? Enggak. Salah satunya itu adalah ciri-ciri makanan tersebut mengandung formalin. Dan biasanya ada di beberapa juga ikan laut, karena memang ikan laut kan jauh ya, Bu. Dapatnya di laut tengah kesini dan masih agak segar, biasanya dikasih formalin. Nah, nanti panjenengan bisa mengujikan tes sederhana. Misalnya untuk bahan makanan kita dibiarkan di suhu ruang, harusnya misalnya